Sejak zaman Abraham, Tuhan telah mengikat sebuah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Perjanjian yang menyentuh darah, tanah, dan janji kekekalan. Namun kini, di negeri ini, suara mayoritas mulai menolak rencana itu. Mereka berkata, "Kami punya iman kami sendiri, kami punya kebenaran kami sendiri." Mereka menempatkan diri melawan rancangan Tuhan yang kekal. Tuhan berfirman kepada Abraham bukan hanya tentang keturunan, tetapi tentang kepemilikan tanah yang ditetapkan oleh tangannya sendiri. Firman itu berkata, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kejadian 15 ayat 7. Tuhan tidak berkata sementara, tidak berkata jika engkau setia. Ia berkata, "Aku memberikan negeri ini kepadamu." Dan janji itu tidak berubah, melewati darah, melewati zaman, bahkan melewati penolakan manusia. Namun kita tahu, suara-suara mayoritas di negeri ini menolak kebenaran itu. Mereka berdiri melawan firman Tuhan, menganggap diri mereka lebih benar daripada janji yang diucapkan oleh mulut Tuhan sendiri. Mereka lebih memilih membela Palestina, sebuah bangsa yang lahir dari garis keturunan Arab, yang sejak awal telah berdiri dalam permusuhan terhadap Israel. Bukan karena kemanusiaan, tetapi karena kebutaan rohani yang menolak melihat tangan Tuhan bekerja di tengah sejarah. Ia akan menjadi seperti keledai liar, tangannya melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang melawan dia, dan ia akan diam di depan semua saudaranya. Kejadian 16 ayat 12. Inilah nubuatan tentang Ismail, nenek moyang bangsa-bangsa Arab, yang dari rahimnya lahir perpecahan dan dari darahnya mengalir permusuhan yang tidak pernah berhenti. Dan kini, dunia berpihak kepada anak dari daging, sementara menolak anak dari janji. Saudara, ini bukan sekadar konflik tanah. Ini adalah peperangan rohani antara janji dan pemberontakan, antara rencana Tuhan dan ambisi manusia. Namun yang mengerikan adalah ketika sebuah bangsa yang diberkati oleh Tuhan dengan tanah yang subur dan damai, mulai berdiri di pihak yang salah. Ketika Indonesia ikut menentang Israel, maka tanpa sadar, bangsa ini menentang rancangan Tuhan sendiri. Dan tidak ada bangsa yang menentang rencana Tuhan, lalu tetap berdiri dengan aman. Sebab rancangan Tuhan tetap selama-lamanya. Maksud hatinya turun-temurun. Mazmur 33 ayat 11. Bangsa boleh bersuara lantang, para pemimpin boleh membuat keputusan besar, namun jika suara itu berlawanan dengan rancangan Tuhan, maka segala kekuatan manusia akan runtuh seperti debu di hadapan badainya. Suara mayoritas tidak selalu suara kebenaran, sebab kebenaran tidak bergantung pada banyaknya orang yang percaya, tetapi pada siapa yang mengatakannya. Dan Tuhan sudah berfirman, Ia memilih Israel bukan karena bangsa itu sempurna, tetapi karena janjinya kekal. Jadi ketika bangsa ini berdiri menentang Israel, sesungguhnya bangsa ini sedang menantang sang pemberi janji itu sendiri. Dan jika itu terus terjadi, maka hari akan datang ketika Tuhan berdiam dan membiarkan bangsa ini berjalan sendiri, tanpa cahaya, tanpa arah, tanpa perlindungan darinya. Setiap kali sebuah bangsa berdiri melawan rencana Tuhan, maka sejak saat itu berkat mulai berubah arah. Sebab tidak mungkin Tuhan meneguhkan sesuatu yang melawan kehendaknya sendiri. Dan sejarah mencatat, setiap bangsa yang menentang Israel selalu menuai keguncangan, bukan hanya secara politik dan ekonomi, tetapi secara rohani. Ketika sebuah bangsa menolak kebenaran, Tuhan tidak selalu menghukumnya dengan api dan gempa. Kadang Ia hanya menarik tangannya, membiarkan bangsa itu berjalan sendiri. Itulah saat yang paling berbahaya, ketika doa-doa tidak lagi menembus langit, ketika pertolongan seolah tertahan, dan bangsa itu merasa ditinggalkan. Mereka menabur angin, dan mereka akan menuai badai. Hosea 8 ayat 7. Bangsa yang menolak Israel sedang menabur angin opini, angin politik, angin kebencian, dan mereka tidak tahu badai apa yang akan datang setelahnya. Ketika sebuah bangsa menentang rencana Tuhan, maka Tuhan mengizinkan kebingungan rohani masuk ke dalam hati rakyatnya.
Nilai-nilai moral mulai tergeser, benar dan salah menjadi abu-abu, dan dosa tidak lagi dianggap dosa. Inilah kutukan yang paling halus, bukan kehancuran dari luar, tetapi kebutaan dari dalam. Sebab Tuhan telah mencurahkan roh tidur nyenyak ke atas kamu. Matamu, yaitu para nabi, telah ditutup, dan kepalamu, yaitu para pelihat, telah diliputi. Yesaya 29 ayat 10. Saat bangsa menolak rencana Tuhan, maka para pemimpinnya kehilangan penglihatan rohani. Mereka bisa cerdas secara politik, namun buta terhadap kehendak Allah. Berkat bisa berubah menjadi beban. Kemakmuran bisa berubah menjadi kutuk. Sebab ketika Tuhan tidak lagi menjadi pusatnya, maka setiap keberhasilan hanyalah penundaan sebelum kejatuhan. Kita mungkin melihat ekonomi tumbuh, namun di bawahnya ada hati yang kosong. Kita mungkin mendengar seruan damai, namun di langit rohani, peperangan sudah dimulai. Jika Tuhan tidak mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Bangsa ini bisa memperkuat militernya, meningkatkan politik luar negerinya, namun semua itu sia-sia jika berdiri di sisi yang menentang Israel. Perhatikan tanda-tandanya. Tuhan sedang berbicara lewat alam, lewat kekacauan, lewat gemetar yang tidak bisa dijelaskan. Tidak semua gempa adalah geologi. Tidak semua kekeringan adalah cuaca. Sebagian adalah tanda bahwa bumi menjerit karena manusia melawan rancangan Tuhan. Bumi akan hancur binasa, layu dan kering, sebab mereka telah melanggar hukum-hukum Tuhan, telah menukar ketetapan kekal itu. Yesaya 24 ayat 4 dan 5. Dan bangsa-bangsa yang menentang Israel akan menjadi bagian dari penderitaan itu. Bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena mereka menolak rahmat yang sudah lama diulurkan. Namun di tengah kebutaan nasional, Tuhan masih menyisakan umat yang mengerti. Mereka tidak banyak, tetapi mereka berdoa bukan agar Tuhan memihak pada bangsa mereka, melainkan agar bangsa mereka kembali memihak pada Tuhan. Inilah sisa yang akan menopang negeri ini, agar tidak ditelan murkanya sepenuhnya. Mereka adalah penjaga-penjaga di menara doa yang tidak menyerah dan tidak akan diam sampai Tuhan memulihkan Israel dan membuka mata bangsa ini. Di atas tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengawal-pengawal. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Yesaya 62 ayat 6. Saudara-saudari, Tuhan tidak sedang mencari bangsa yang sempurna, tetapi bangsa yang mau tunduk kepada rencananya. Indonesia diberkati bukan karena kekuatannya, tetapi karena kemurahan Tuhan. Namun berkat itu akan surut jika kita berdiri melawan Israel, sebab itu berarti kita melawan Tuhan sendiri. Masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk memilih sisi yang benar, bukan sisi politik, tetapi sisi kebenaran kekal. Bangsa dan kerajaan yang tidak mau beribadah kepadamu akan binasa. Bangsa-bangsa itu akan dirusakkan sama sekali. Yesaya 60 ayat 12. Tuhan sedang berbicara. Pertanyaannya, apakah bangsa ini mau mendengar? Sebab jika tidak, maka sejarah akan menulis bahwa Indonesia pernah diberkati, namun kehilangan berkat itu saat menentang rencana Tuhan atas Israel. Sebagai penutup renungan ini, marilah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada hati kita sendiri. Di sisi mana kita berdiri hari ini? Apakah di sisi dunia yang ramai dengan opini dan sorakan politik, atau di sisi firman Tuhan yang kekal dan tidak berubah? Sebab pada akhirnya, tidak ada yang lebih penting daripada berada di sisi yang benar di mata Tuhan. Dan sisi itu selalu berpihak pada rencananya, selalu berpihak pada bangsa yang telah Ia pilih, Israel. Indonesia mungkin besar, tetapi tanpa ketaatan kepada Tuhan, kebesarannya akan runtuh. Kita mungkin beragama, tetapi tanpa pengertian rohani, iman kita akan buta. Dan bangsa yang buta terhadap rancangan Tuhan,
sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Namun di tengah segala kekacauan ini, Tuhan masih memanggil umat yang mau berlutut, yang tidak silau oleh suara mayoritas, tetapi setia kepada suara firman yang lembut namun tegas. Aku memberkati yang memberkati engkau, dan mengutuk yang mengutuk engkau. Itulah garis pemisah antara berkat dan kutuk, antara pelindungan dan kehancuran, antara bangsa yang ditinggikan dan bangsa yang ditinggalkan. Hari ini, Tuhan tidak sedang mencari jumlah. Ia mencari kesetiaan. Ia mencari orang-orang yang berdiri di celah, yang berani berkata, Tuhan, bukalah mata bangsa kami. Jangan biarkan kami menentang engkau dengan mulut yang mengaku percaya. Sebab pada akhirnya, segala pemerintahan manusia akan runtuh, segala kekuatan bangsa akan sirna. Tetapi firman Tuhan dan janjinya atas Israel akan tetap berdiri untuk selama-lamanya. Dan berbahagialah bangsa yang berdiri di sisinya, sebab tangan Tuhan akan tetap meneduhkan mereka di tengah badai penghakiman yang sedang datang ke bumi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini
yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.